Oke, tambahan ya untuk masalah ini matematis sekali. Coba diperhatikan yang namanya kecepatan itu turunannya dari posisi. Ya, dari posisi untuk menentukan kecepatan itu harus pakai turunan. Jadi 2T pangkat 3 turunannya berapa? 3-nya turun ke depan berarti 3 kali 2 T pangkat. Pangkat berapa? Karena awalnya 3 diturunkan dikurangi 1 jadi pangkat 2. Ditambah pangkat 2-nya itu turun ke depan. Jadi sekarang pangkatnya 2 min 1 alias pangkat 1. Terus ditambah 3 karena pangkatnya enggak hanya pangkat 1 ditaruh ke depan juga tetap 1. Ya enggak begitu kerasa jadi tetap 3 ya. Terus pangkatnya sekarang pangkat berapa? Pangkatnya pangkat 1 kurang 1 alias pangkat 0. Sedangkan yang 5 hanya konstanta berarti enggak usah ditulis. Nah, berarti V-nya adalah 6T kuadrat ditambah 8T ditambah 3 ya pangkat 0 itu ya udah 0 aja angka saja ya pangkat T aja. Tentukan kecepatan sesaat di T sama dan 3. Nah, kalau sudah ada kecepatannya mudah untuk mencapai kecepatan sesaat. Tinggal 6 dikali 3 kuadrat ditambah 8 kali 3 ditambah 3. Nah, seperti itu saja. Terus kalau sekarang kita punya kecepatan, disuruh nyari posisi atau persamaan jarak, bagaimana? Nah, itu harus dibalikannya. Contoh nih, 2T kuadrat ditambah 5T tambah 2. Berarti posisi itu adalah pangkatnya ditambah, tapi dibagi. Maksudnya gimana? 2T, sekarang pangkatnya jadi pangkat berapa? Pangkat 3 kan? Ya, berarti dibagi dengan 3. Ditambah. Ya, ditambah dengan 5T kuadrat dibagi 2 ditambah 2T. Jadi kan ini coba sekarang kita turunkan. 2T turunnya jadi 2. Terus 5T kuadrat 2-nya kali ke depan jadi 5TA. Kayaknya saya cobakan angka yang lebih mudah sih ya. Kalau seperti ini harusnya nggak ada masalah. Jadi sekarang menjadi 3T pangkatnya pangkat 3 dibagi pangkat yang baru 6T sekarang pangkatnya bertambah. Kebalikannya ini istilah lainnya adalah integral atau balikin, tapi nggak perlu ya pakai istilah integral karena integral juga luas sekali. Terus dibagi berapa? Awalnya 2, pangkatnya pangkat 2 sebagai pembagi ditambah 2T. Pangkat berapa? Pangkat 1 dibagi pangkat 1 ya nggak ada efeknya ya, sebenarnya nggak usah dibagi 1, udah biarin aja 2T. Nah, berarti itu hasilnya berapa? Berarti T pangkat 3 ditambah 3T kuadrat ditambah 2T ditambah C. Kok tiba-tiba ada C? Iya, C itu adalah keadaan awal. Bisa ditentukan nggak bisa ditentukan. Kecuali kalau ada di soal. Contoh kayak nomor ini loh. Contoh, diketahui persamaan kecepatannya seperti ini. Maka persamaan posisinya adalah, nah, kalau ini bisa. Berarti S ya atau X boleh, S boleh, X boleh. Itu adalah pangkatnya berapa tuh? 4T kuadrat. Kalau sekarang jadi pangkat 3 ya. 3. Terus dibagi dengan posisinya, berarti dibagi 3. Ditambah 3T pangkat 2 dibagi 2. Ingat dibagi dengan pangkat yang baru. 3T pangkat 1 dibagi 1 nggak perlu. Ditambah C. Nah, masalahnya C itu apa tadi? Konstanta keadaan awal. Ini persamaan apa? Persamaan posisi. Di sini ada kata-kata posisi awal. Posisi. Oh, berarti ini ditambah 4. Nah, berarti seperti itu aja. Kalau ada pertanyaan berapa posisi saat T-nya 2 sekon,
tinggal dimasukin aja angka 2, 2, 2. Ya, itu bagian pertama yang perlu ditambahkan atau diingat-ingat dan diluruskan ya. Kemudian gerakan yang kompleks. Nah, kita bahas sebelah kanan ini ya. Ini 20 meter per sekon. Awalnya berapa sih kecepatannya kalau gambar ini? Menurut gambar ini. Awalnya 0. 0 ngebut lama-lama jadi 20 selama 5 sekon. Berarti percepatannya berapa? Tuh. Berarti percepatannya ya berapa sih? Biar 5 detiknya jadi 20. Ya, berarti A-nya 4. Coba aja 4 meter per sekon kuadrat. Kalau setiap detik kalau 4, kalau 5 detik berapa? 20 kan? Nah, terus penurunannya berapa? Penurunannya ya berarti nah ini susah penurunannya, angkanya koma. Tapi bukan itu konsepnya. Konsepnya dari jarak itu tinggal luasnya saja. Sama jarak setengah AT kuadrat. Kalau A sama T, A itu kan kecepatan dibagi waktu. Kecepatan bagi waktu T kuadrat. Nah, T-nya hilang 1 kuadratnya. Sorry, ini kayaknya nggak mau dibagi. Nah, seperti ini aja. Nah, berarti T kuadrat dibagi T habis. Berarti setengah PT. Itu kalau konstan. Nah, percepatannya lah. Masalahnya gambar ini nggak sama, nggak konstan. Nah, berarti ini ada suatu cara yang lebih gampang. Kalau ada grafik, itu tinggal setengah kali alas dikali waktu. Setengah alas kali waktu itu bentuk rumus apa sih setengah AT? Nah, mungkin pernah dengar setengah alas kali tinggi. Nah, inilah luas. Berarti luas itu sama dengan jarak. Jadi kalau gambar ini luasan ini berapa? Setengah dikali alas 12 dikali tingginya 20. Berarti 6 dikali 20. Hasilnya 120 meter. Nah, kenapa kok bahas itu? Karena ini akan mempermudah kalau kita gambar seperti ini. Benda di percepatan 2 meter per sekon kuadrat selama 3 detik. Lalu berapa? Berjalan 7 detik stabil. Berapa jaraknya? Nah, kalau seperti itu berarti gambarnya kayak apa? Gambarnya kayak gini. Dari sini start, berhenti, stabil di jarak 3 detik. Sampai 7 detik. Terus gambarnya kayak apa ya? Gambarnya kurang lebih kalau ada grafiknya ya. Grafik kayak gini. Terus hitung aja yang ada di bawah grafik. Hitung yang ada di bawah grafik. Pasti bisa ngitung yang di bawah grafik. Bentuknya apa ini kalau seperti ini? Ada yang bilang trapesium, ada juga yang bilang udah itu tinggal dihitung aja menggunakan segitiga sama persegi. Boleh. Angkanya berapa? Angkanya jangan sampai nggak bisa menunjuk angkanya. Jadi awalnya diam ya, nggak ada keterangan berarti di awalnya dianggap diam. Terus bergerak dipercepat 3 detik dengan percepatan 20 meter per sekon. 2 meter per sekon. Berarti berapa kecepatannya? Sama detik. 2 ditambah 2 tambah 2 sama 3 detik. Ya, saya yakin kalian semua jawab 6 ya kecepatannya ya. Kecepatannya 6 meter per sekon. Ingat, vertikal ini adalah kecepatan. Lalu, ke kanannya berapa? Ke kanannya selama sini. Terus, setelah 3 detik ke sini ada juga ke kanannya berapa detik? Kanannya 7 detik kemudian. Ya, selama 7 detik alias berarti sampai berapa detik? Sampai 10. Nah, berarti ngitung luasnya bagaimana? Ada yang menggambarkan udah diarsir aja. Itu berarti gambarnya diarsir dari sini sampai situ. Iya, betul.
dipisah jadi segitiga sama persegi panjang boleh. Kalau dihitung pakai trapesium boleh. Berarti luasnya berapa? Setengah kali 3 kali 6. Berarti nah, berarti yang awal itu 9,5. 9,5. Oh, nggak mau jalan. 9,5 lah pokoknya ya yang kiri. Terus yang bawah, yang sebelah selanjutnya berapa? Kali alas kali 3 kali 6. Jadi hasilnya 9,5. Mendatarnya 3 sampai 6 itu 3 sampai 10 itu 7 dikali tingginya 6. Berarti hasilnya 9,5 tambah 7 kali 6 atau 62. Berarti hasilnya adalah 51,5 meter. Jadi nggak perlu pakai rumus yang panjang-panjang.